Scene dilanjutkan, Chang Ho sangatlah marah terhadap Papak karena insiden tersebut Panoh terluka. Namun yang jadi pertanyaannya Papak adalah kenapa Panoh membela Chang Ho yang belum tentu kebenarannya apakah Chang Ho itu si tikus besar. Semua orang yang terlibat perkelahian dimasukkan ke dalam sel isolasi. Chang Ho terus berpikir tanpa mengeluh sama sekali dengan rentetan kejadian yang tak adil bagi dirinya. Tak lama kemudian mereka dikeluarkan, kecuali keempat tahanan itu. Di tempat lain, Miho dijebak oleh Bu Dokter karena menyuntikkan dosis obat. Dia telah melanggar peraturan yang tertera, sehingga Miho pun disudutkan oleh para dokter. Tapi sebelum itu, Miho telah mengambil foto untuk menjaga-jaga kemungkinan ada orang yang menjebaknya. Di saat Bu Juhe mengajukan sesi tanya jawab di seminar kepada semua orang, mendadak Miho mengakui kalau dia mempunyai makalah milik Profesor Seo yang belum diterbitkan. Semua orang pun terkejut dengan pengakuan Miho. Tapi itu semua adalah rencananya Miho untuk memancing siapa dalang dari semua itu. Tentu saja tindakannya itu sangatlah berbahaya dengan pengakuannya. Di malam harinya, Miho diikuti oleh orang tak dikenal setelah pengakuan tersebut. Beruntung dia bisa meloloskan diri. Panoh bertanya apakah Chang Ho si tikus besar. Jika dia bukan si tikus besar, maka tindakannya itu akan sia-sia. Tapi Chang Ho mengakui kalau dia adalah si tikus besar. Keraguan Panoh pun terbantahkan dengan Chang Ho memang si tikus besar. Di sel isolasi, semua orang turut menyalahkan si lelaki yang memiliki nomor tahanan 5362. Si biang kerok dari semua itu dengan semua kekacauan yang ada, membuat mereka berada di sel isolasi yang sangatlah sempit. Namun naasnya si lelaki itu melakukan gantung diri. Tetapi Papak menyudutkan Chang Ho dalang dari kematian musuhnya itu. Di pagi harinya, Miho bertemu dengan Pak Wali Kota bahwa dia tidak pernah memiliki makalah Profesor Seo. Miho mencurigai istri Pak Wali Kota, yakni Bu Juhe, mengetahui itu semua. Berkaitan dengan rumah sakit itu melarang resusitasi dan memaksa keluarga pasien kanker untuk tanda tangan berhubungan dengan makalah Profesor Seo. Tentu saja Pak Wali Kota membantah itu semua seperti Miho mempercayai suaminya bukanlah si tikus besar. Sementara itu Chang Ho terus diawasi oleh para polisi dan semua tahanan mendadak meminta bantuannya. Setelah kematian tahanan 5362 yang dianggap melakukan bundir. Tapi mereka tidak mempercayainya begitu saja. Semua tahanan sangatlah yakin kalau itu adalah tindakan tikus besar yang kini ditakuti oleh semua tahanan. Tak lama kemudian Pagong datang untuk bertemu dengan Chang Ho, memintanya mengembalikan uang investasi 100 miliar won lala kapital yang telah diambil oleh Chang Ho. Selama ini Pagong mempertahankan Chang Ho untuk mengambil uangnya kembali. Tapi kali ini Pagong sudah kehabisan kesabaran. Dia pun meminta Chang Ho untuk menyebutkan daftar 5 orang kliennya kelas VIP membeli narkoba padanya. Jika tidak, Chang Ho akan dibunuh karena dianggap palsu. Pagong memberi waktu selama 1 minggu untuk memberikan daftar 5 klien narkobanya. Setelah keluar, Chang Ho pun memukul polisi, mencoba menghubungi Pak Wali Kota untuk meminta bantuannya mencari catatan buku besar klien narkoba si tikus besar. Selain itu, Chang Ho memberitahu Pak Wali Kota bahwa si tikus besar menyentuh uang forum NR dan bukanlah Pagong yang menjebaknya. Pak Wali Kota menyadari jika Pak Choi telah mempermainkannya dengan dia memberikan catatan buku si tikus besar. Di ruangan sel isolasi, semua memberontak bahwa mereka takut akan dibunuh oleh tikus besar yang terus menerornya dan meminta pada polisi untuk dibebaskan. Salah satu dari mereka melukai dirinya sendiri. Setelah dibebaskan, mereka menuju aula tempat makan. Awalnya nampak baik-baik saja, tak ada yang aneh dengan mereka memasuki aula tempat makan. Tetapi mendadak mereka berdua mulai kejang-kejang dan mengeluarkan busa di mulutnya. Sontak saja semuanya menjadi heboh. Kecurigaan Chang Ho semakin kuat bahwa si tikus besar berada di sekitarnya. Dengan rentetan kejadian yang terus silih bergantian dengan waktu yang bersamaan.
Terlepas dari kejadian tersebut, Pak Pak mencurigai Chang Ho dalang dari semua itu. Dengan mereka berdua memakan racun cyanida tanpa paksaan siapapun. Para polisi pun menggeledah sel Chang Ho dan kawan-kawan, mengobrak-abrik tempat Chang Ho hingga sangatlah berantakan, untuk mencari bukti apakah memang benar Chang Ho dalang dari semua itu. Sayangnya, polisi tak menemukan apapun di sel Chang Ho. Semua tahanan tertuju pada Chang Ho dan kawan-kawan, tapi para tahanan tersebut tidak takut dengan peringatan polisi. Tetapi para tahanan tersebut tidaklah takut dengan peringatan Pak Pak untuk kembali ke tempatnya. Berbeda dengan Chang Ho, dengan sekali tatapan mereka semua langsung menciut dan patuh. Walau tak menemukan bukti, Pak Pak sangatlah mencurigainya. Kini waktu yang tersisa kurang dari 4 hari lagi untuk membeberkan daftar orang-orang yang beli narkoba pada si tikus besar. Jika tidak membeberkannya, Chang Ho akan membusuk di penjara tanpa sepengetahuan siapapun. Pagong bersama Seng Tai mendatangi rumah tetua bahwa dia ingin memberitahukan tetua mengenai informasi uang 100 miliar won tersebut. Tapi dia bertemu dengan Bu Juhe yang ternyata sering berkunjung ke rumah tetua. Tak disangka, tetua justru menolak, tak ingin bertemu dengan Pagong dan Seng Tai sebelum mereka mendapatkan kembali uang itu. Singkat cerita, Pagong dan Seng Tai mendatangi undangan dari sekretaris tetua, yang dimana di sana juga ada Pak Wali Kota dan para pejabat, mendukung sepenuhnya Pak Wali Kota untuk maju ke tahap selanjutnya di dunia perpolitikan. Berbeda dari sebelumnya, Pak Wali Kota tidak ingin menjadi antek dari Pagong. Kali ini dia menunjukkan keberaniannya melawan Pagong untuk tidak dikekang olehnya lagi. Dengan demikian, Pak Wali Kota tak takut dengan ancamannya. Sementara itu, Miho kembali diikuti oleh orang tak dikenal. Kali ini dia bertindak satu langkah lebih maju dari dugaan si penguntit. Miho berencana akan menangkap orang itu dengan bantuan Ayah Go bersama Seng Sik. Tak disangka orang yang selama ini mengikutinya adalah sekretaris Pak Wali Kota. Tak lama kemudian Pak Wali Kota pun datang meminta mereka untuk membebaskan sekretarisnya. Jika tidak, dia akan melaporkannya ke polisi. Ternyata alasannya yang tak lain dan tak bukan untuk menyelamatkan nyawa Miho atas pengakuannya waktu lalu yang membahayakan dirinya. Tentu saja Miho tak mempercayai begitu saja dengan ucapan Pak Wali Kota. Tapi Pak Wali Kota memberikan daftar 5 klien pada Miho untuk diberikan pada Chang Ho. Singkatnya, mereka pun bertemu. Miho memberikan catatan tersebut. Dia pun mempertanyakan itu semua. Chang Ho tak bisa menjelaskan itu sekarang. Dia berjanji akan menjelaskannya itu semua di waktu yang tepat. Dan ternyata Pagong menipu Pak Wali Kota bahwa catatan buku besar yang berisikan nama-nama orang kaya yang membeli narkoba itu semua hanyalah palsu. Dia bersama Pak Choi memanipulasi daftar tersebut. Selama ini dia sudah mengetahui jika Pak Wali Kota berhubungan dengan Chang Ho. Selain itu, dia sudah menduga bahwa Chang Ho akan menghubungi Pak Wali Kota untuk meminta bantuannya. Pagong merasa kalau Chang Ho akan mengeluarkan nama-nama daftar tersebut. Jika kemungkinan Chang Ho menyebutkan nama-nama palsu itu, maka Chang Ho bersama Pak Wali Kota akan tamat riwayatnya. Selain itu, Pagong menjanjikan jabatan tinggi jika Pak Choi bergabung dengan klubnya. Semua orang disibukkan dengan pertarungan besar antara tikus besar versus 3 pejabat VIP. Para tahanan sibuk menyusun kartu-kartu untuk tiket taruhan tersebut. Mereka semua bertaruh uang besar demi perkelahian tersebut. Tapi kabar tersebut sudah terdengar ke telinga para pejabat VIP. Sontak saja mereka menghentikan tindakan Jerry. Terlepas dari semua itu, Chang Ho tidaklah marah dengan Jerry menggunakan namanya tanpa memberitahukannya. Chang Ho dengan sangat yakin bahwa mereka yang telah mendukung si tikus besar akan menang besar. Chang Ho pun setuju taruhan dengan mereka dengan nominal 300 juta dengan potongan 10% oleh Pak Pak yang jadi bandarnya. Di tempat lain, Pagong memberitahukan Pak Wali Kota bahwa dia akan bertemu dengan Chang Ho yang akan membeberkan nama klien tersebut. Namun catatan yang dipegang Pak Wali Kota hanyalah palsu. Itu semua adalah tulisan dari Pagong.
Sontak saja Pak Wali Kota mulai ketar-ketir dengan ucapan Pak Gong. Dia mencoba menghubungi Papak, namun tidak ada jawaban sama sekali. Tak disangka Chang Ho memiliki kunjungan sebelum pertandingan akan dimulai. Chang Ho pun berpikir sejenak. Namun tiba-tiba semua tahanan bersorak riang, menyebutnya dengan besar sambil mengikutinya. Terima kasih buat kalian yang sudah menontonnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.